Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review headphone mereknya Ripple nih teman-teman ya. Ripple dengan tipe RHB A011. Jadi di sini dia keunggulannya Bluetoothnya sudah versi 5.4, bisa nyetel musik sampai 35 jam ya teman-teman dengan baterai 300 mAh. Kotaknya seperti ini spesifikasinya teman-teman. Jadi untuk Bluetoothnya tuh sampai 10 meter ya, kurang dari 10 meter. Bisa di coding SBC AAC, baterai kapasitasnya 300 mAh, speaker spesifikasinya yang 40 mm teman-teman diameternya, dan musik durationnya bisa sampai 35 jam. Untuk ngecasnya bisa 1,5 jam, jadi nggak terlalu lama. Untuk ngecasnya sendiri dia pakai USB Type C seperti biasa teman-teman, dicolok ke sini, dan ini juga bisa disambungin ke jack 3,5 ke 3,5. Jadi kalau nggak mau pakai Bluetooth bisa pakai kabel. Jadi ada pilihannya. Di sini ada beberapa tombol teman-teman, ada tombol plus, minus ya untuk stop. Kayak play dan pause nih, tombol play dan pause. Terus ada indikator lampunya. Di sini ada tombol EQ sekaligus juga jadi tombol untuk on off-nya. Ini charging port, ini untuk jack 3,5 mm. Warnanya biru ya teman-teman ya. Ada logo R di sini, R di sini teman-teman. Di sini juga ada indikatornya untuk pakai sebelah kanan dan pakai di sebelah kiri. Headbandnya nih empuk teman-teman, ada busanya, bahannya juga bagus, kulitnya bagus nih teman-teman. Dan untuk ear cupsnya juga bagus nih teman-teman ya. Bahan kulitnya ini tebal teman-teman, tapi memang ada konsekuensinya. Kalau bahan tebal kayak gini biasanya lebih cepat panas teman-teman kalau kita pakai lama-lama ya. Di sebelah sini nggak ada tombol apa-apa ya, jadi tombolnya hanya di sebelah kanan ini aja teman-teman. Seperti itu. Untuk clampingnya juga nggak terlalu keras, jadi nggak akan bikin kepala terasa kejepit sih teman-teman. Cukup oke. Ini bisa dipanjang pendekin seperti ini ya. Nah, tipe ear cupnya ini dia on ear, jadi dia nempel di daun telinga sehingga memang bisa bikin pegel karena dia nekan daun telinga teman-teman. Tapi plusnya ya ukurannya compact, nggak terlalu besar ya. Tapi ya itu tadi, ini pertama ininya kulitnya cukup tebel, kayaknya nggak ada untuk pori-pori udara, bisa panas. Apalagi kalau kalian pakai di ruang kerja yang tidak ber AC nih pasti keringetan di sini teman-teman ya, karena nggak ada pori-porinya. Kedua karena dia on ear juga jadi ngegencet daun telinga kita yang bisa bikin lebih cepat pegel atau sakit di daun telinga. Untuk kualitas suara sebenarnya di harga segini tidak ada headphone ataupun headset yang balance ya suaranya ya. Jadi memang settingan suaranya ini lebih ke ngebass, walaupun kita bisa atur EQ-nya di sini teman-teman. Jadi kalau kita pencet EQ-nya di sini suaranya bisa berubah ya tergantung selera kalian. Cuman setelah dicoba-coba semuanya memang mayoritas settingan pabriknya itu ke bass. Jadi kalau kalian suka dengerin lagu-lagu yang vokal atau lagu-lagu yang banyak instrumen-instrumen seperti gitar, piano seperti itu ya, atau suara-suara vokal, suara perempuan yang mungkin lebih tidak ngebas, ini mungkin kurang cocok buat kalian karena suaranya memang nggak sejernih itu teman-teman, lebih ketutupan dengan suara bassnya. Jadi lebih cocok mungkin kalian dengerin lagu-lagu yang EDM, lagu-lagu ngebas itu oke ya, lagu-lagu dugem-dugem gitu cocok. Tapi kalau lagu-lagu yang vokal-vokal gitu agak kurang karena suaranya nggak balance teman-teman. Sebenarnya tergantung kalian ya teman-teman ya. Kalau nyari suara yang balance sih saya lebih saranin dengan ini nih, yang Sennheiser HD206 nih, suaranya lebih balance dan jernih walaupun mungkin kelihatan udah kudel gitu ya, nggak ada teknologi apa-apa, cuman kabel doang headset kayak gini. Tapi memang secara kualitas suara ini lebih balance, lebih jernih teman-teman, antara bass, treble, vokal, suara drum itu bisa lebih balance karena ciri khasnya Sennheiser seperti itu walaupun nggak ada teknologi apa-apa. Jadi kalau mau canggih-canggihan memang canggih yang ini teman-teman ya, ada Bluetooth, ada EQ, bisa naik turunin volume dari sini. Tapi ini kan nggak ada nih, tapi secara kualitas suara ini tetap lebih unggul teman-teman dibanding yang merek-merek lain seperti itu. Kalau kita lihat buku manualnya di sini ada petunjuknya ya untuk ngangkat tutup telepon, jadi bisa untuk angkat tutup telepon juga nih teman-teman ya. Dan juga ada LED indikatornya, kalau dia ngecas berarti warna merah LED-nya, kalau selesai ngecas berarti merahnya hilang. Nah di sini indikatornya teman-teman. Ya cukup oke lah teman-teman ya.
bisa Bluetooth, bisa kabel. Nah itu enaknya, ada fleksibilitas di situ. Jadi kalau baterainya habis, kita bisa pakai kabel teman-teman. Dan untuk chargingnya dia sudah pakai Type C ya, jadi sama kayak casan HP pada umumnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya teman-teman ya, review headphone Ripple kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Oh iya, di earcupnya ini nggak bisa diputar ya teman-teman ya, jadi fix gini aja, karena ada beberapa kan yang bisa diputar nih kayak gini. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih.